takut Pak Ayi ya. Oke, sebetulnya ini paparan yang akan disampaikan oleh Pak Koordinator. Saya baru saja buat tadi, jadi ada Pak Dirjen di sini, saya mojok untuk buat ini. Tapi ternyata nggak jadi dibaca ya. Saya nek-nek saja. Ada beberapa hal termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris terkait dengan akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi prodi yang ada di PT KIS di lingkungan Kabupaten Wilayah 4 Surabaya. Jadi yang ada di sini adalah para pimpinan. Jadi setelah ini monggo dicek. Jangan-jangan salah satu perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi jenengan. Jangan-jangan salah satu prodi itu adalah prodi yang Anda pimpin. Jangan-jangan. Tapi saya nggak tahu. Angel. Nanti badalnya Pak Rektor kan angel Bu. Ini perkembangan jumlah PT KIS di Kabupaten Wilayah 4. Jadi dulu waktu kita belum berpisah dengan Bali dan Lombok, kita sampai pada hampir 200 di angka 199 PT KIS yang kemudian dipecah turun, tetapi ternyata itu hanya sementara, yang selanjutnya naik lagi. Mungkin nanti akan dipisah per kabupaten ada Kopertes. Karena setiap kelurahan ada perguruan tinggi Pak ya. Ya, Madura itu mau jadi provinsi tapi ibu kotanya di Surabaya kan. Katanya begitu. Nah, terus Jawa Timur ibu kotanya pindah ke Tuban. Jadi kita ada 187 perguruan tinggi agama Islam swasta, baik juga yang ada di kementerian sebelah yang berbentuk FAI ini. Jadi untung ada moratorium Pak, jadi tidak akan bertambah lagi. Jadi saingan Anda berhenti sampai di sini. Ini sebarannya. Jadi paling banyak ya di sekitar itulah. Jadi 187 itu 80 di sebelah timur ya. Ya. Banyak Pak. Di Bondowoso itu setiap kecamatan ada perguruan tinggi Pak. Setiap kecamatan. Masih enak di Tuban Pak. Tuban itu cuma 3 PT KIS. Waduh tapi dekatnya Bluro 1, 2 ya. Di Tuban Kota 1, tapi di kementerian sebelah banyak juga, sama aja. Sidoarjo tidak ada, adanya Surabaya. Cuma nulisnya si Surabaya, kampusnya di Sidoarjo gitu aja. Kampusnya di Sidoarjo, alamatnya Surabaya. Nah ini kalau lihat perkembangannya dari 187 tadi, salah satu berkah dari moratorium itu adalah alih bentuk itu sepertinya diperbanyak ya. Jadi yang dulunya sekolah tinggi ke institut ke universitas dan seterusnya. Jadi di tahun ini 2024 kita ada 39 universitas, baik yang FAI-nya maupun yang memang dia universitas yang dari Kementerian Agama. Kemudian institutnya ada 34, sekolah tingginya 114. Jadi banyak yang tertarik untuk naik pangkat katanya, naik pangkat. Sekolah tinggi kok ilmunya nggak tinggi gitu katanya. Jadi akhirnya saya mau jadi institut saja. Padahal sama Pak ya. Dulu kita ada STT Telkom yang sudah sangat terkenal itu ya, sekarang jadi Telkom University itu ya. Itu terkenal dulu STT Telkom karena apa namanya? Ada ikatan kerja. Yang jadi menarik dulu adalah ikatan kerja. Kemudian ada STPDN dan lain-lain ya. Jadi bukan berarti sekolah tinggi itu di bawahnya institut, enggak. Cuman jumlahnya lebih dikit gitu aja ya. Prodinya lebih dikit gitu aja kan. Tapi kan bisa fokus Pak.
Tadi saya dengar ada yang nggak mau jadi institut, pengennya tetap sekolah tinggi dan prodinya cuma satu. Wah, fokus itu Pak. Sampai unggul baru pindah. Keren itu ya. Ternyata ada. Jadi tidak semuanya pengen jadi institut Pak. Jadi kita harus husnuzon. Kemudian ini kabupaten dengan perguruan tinggi terbanyak masih Surabaya. Nah, Sidoarjo kan nggak ada karena Sidoarjonya Surabaya. Gresik, Pasuruan, Pamekasan, Lamongan dan seterusnya. Ini nggak penting kan? Oke ya, ini datanya saya ambil dari orang. Ini yang penting mau. Nah ini kalau pengen buat prodi baru lihat yang sebelah kiri atau kanan ya. Yang kanan. Jadi banyak yang di PAI dan ES. Padahal itu akreditasinya bayar semua itu. Ini yang bayar-bayar itu malah banyak prodinya. Oke, jadi paling banyak ya PAI, kemudian ES yang paling sedikit ya akhlak tasawuf, manajemen haji umroh, tasawuf, tafsitera dan seterusnya itu saingannya sedikit. Oke. Nah, ini yang penting. Oke. Ini data saya ambil 27 April 2024 sebelum maghrib tadi. Aku mau ngocok Pak Dewangi Bahana sama Mas Anang untuk mengumpulkan data ini. Ini perguruan tinggi kita. Dari 187 itu kita punya 4 perguruan tinggi yang unggul. Alhamdulillah ya. Bacakan. Gak usah Pak, nanti yang lain yang dibacakan yang sebelah kanan aja nanti Pak. Oke, kemudian yang A tidak ada, baik sekali ada 11, yang B itu 9, yang baik 114. Nah, yang 49 ini Pak, jangan-jangan diantaranya adalah perguruan tinggi jenengan. Oke, mau gue dicek. Jangan-jangan adminnya tidak cerita. Jangan-jangan wakil ketuanya, wakil rektornya nggak cerita kalau prodinya nggak terakreditasi, perguruan tingginya nggak terakreditasi, kan kacau ini Pak. Belum terakreditasi. Dan ini muncul di PD Dikti Pak sebagai etalase kamus kita. Dengan bisa PD Dikti, kemudian jenengan ketikkan nama perguruan tinggi jenengan, atau kalau hafal kodenya tuliskan saja kodenya. Jangan sampai kita yang ada di 49 itu Pak, bisa-bisa ditutup Pak. 49 tadi saya cek sekilas, ada yang memang karena alih bentuk dari STAI ke IAI, STAI, bahaya kalau mau STAI Pak, nanti ada duanya kan nggak ada. STAI Bu ya, jangan STAI. Bisa jadi karena dari sekolah tinggi ke institut dan masih dalam proses migrasi, sehingga akreditasinya nyantolnya di sekolah tinggi. Itu juga jangan urusi Pak. Kalau enggak ya IAI-nya tidak terakreditasi, atau dari IAI ke universitas akreditasinya nyantol di institutnya. Itu satu. Dua, karena memang baru. Yang baru-baru kan memang belum ngajukan akreditasi, belum ngajukan. Nah, kenapa ya? Monggo dilihat, sudah saatnya ngajukan. Kayaknya kemarin ada surat Ban PT, ditunggu sampai tahun ini untuk mengajukan ini. Terutama bagi yang belum terakreditasi, yang tidak terakreditasi ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang tidak terakreditasi, adanya yang nggak jelas itu. Iya Pak, jadi di Ban PT itu di PD Dikti tulisannya itu adanya kan pilihannya unggul A, baik sekali, B, baik, C, kemudian TT ya, tidak terakreditasi, sama strip ini loh. Strip itu maknanya bisa karena sudah kadaluarsa.
Jadi yang kemarin-kemarin, Pak, saya nunggu otomatis saja. Ternyata itu bukan otomatis, tapi automasi. Oke, jadi bukan otomatis akan diperpanjang, bukan. Tapi ada sistem dari ban PT yang dia akan ngecek performa perguruan tinggi jenengan. Sekarang ada namanya pemutu, tapi belum jalan ya, masih uji publik. Ada 15 hal yang dicek terkait dengan layak tidaknya perguruan tinggi Anda untuk diperpanjang. Kalau dulu kita ada PEPA. Nah, yang strip-strip ini bisa jadi karena tidak lolos PEPA, terus gak diurusi. Atau jangan-jangan user dan password Sabtonya nggak tahu. Operatornya ikut saya. Monggo bisa dicek dengan di PD Dikti atau dilihat ya mana. Kalian buka ya. Monggo silakan jenengan cek. Jenengan kan pimpinan perguruan tinggi. Nah, jenengan cek. Jangan-jangan dosennya mau naik ke laporan atau yang bagian LPM-nya menengai ke laporan. Soalnya laporan usul macul, kan Pak ya. Jadi menengai PDDG mana? Oke. Jadi kan dari kamu siapa? Nah, ini saya lupa cita itu. Kemudian sebagai kasih Allah. Nah, ini ya, jadi kan bisa lihat di sini. Ini aktif dan sudah terakreditasi baik. Monggo, jenengan ketikan perguruan tinggi jenengan di sini, jenengan cek. Jangan-jangan termasuk yang 49 tadi. Nah, ya enggak Pak, hanya waspada saja. Antara husnudon dan waspada itu ya beda tipis. Monggo jenengan cek. Perguruan tinggi jenengan sudah aman. Nah, untuk lihat prodinya ada di bawahnya. Nggak usah ditolong ya. Nggak usah. Bahaya. Ada banyak kompetitor di sini kalau bisa dilihat. Monggo jenengan cek perguruan tinggi jenengan. Atau jenengan jangan-jangan salah satu yang habis alih bentuk, sehingga proses migrasi datanya belum selesai, atau migrasinya sudah selesai tapi belum lapor ke Ban PT. Ya jenis ganti omah itu kan lapor Pak RT bisa kan Pak ya. Nah, jenengan lapor ke Ban PT dengan menyertakan SK alih bentuk itu, kemudian sama SK akreditasi yang lama, dengan lapor bersurat ke Ban PT bahwa perguruan tingginya sudah berubah jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Dunia Akhirat berubah menjadi IAI Dunia Akhirat. Misalkan seperti itu. Namun monggo dicek. Nah, monggo balik ke sini ya. Sudah dicek Pak? Alhamdulillah ya, terakreditasi ya. Gimana? Lemes Pak. Aduh. Saya juga kaget tadi lihat ini. Bayangan saya itu paling 10, dan itu pun perguruan tinggi yang baru berdiri 2022 dan ke atas, yang memang masih dalam proses akreditasi prodinya. Jadi prodinya harus terakreditasi semua dulu, baru akreditasi perguruan tinggi. Atau barengan juga nggak apa-apa sih, tapi pastikan saat APT-AL prodinya sudah terakreditasi, karena salah satu penilaiannya itu adalah akreditasi program studi. Nah, sampun monggo dicek LPM jenengan WA iki. Iki apa gak mau urusi? Sudah 8:30 Pak ya. Katanya Pak I tadi sampai 8:30. Sudah lebih? Sudah lebih ya, berarti gak gitu, lanjut aja. Monggo, kalau kita lihat dari prodi, nah, data yang sama. Nah, ini lebih mengembirakan Pak. Di unggulnya lebih mengembirakan.
Oke, ada 24 prodi kita yang unggul ya, tepuk tangan dong untuk kita. Ini enggak termasuk prodinya Pak Ai loh. Pak Ai kayaknya lagi euforia nih, enggak balik-balik prodi ini unggul. Sedang bikin flyer unggul paling ya. Saya gawe kemarin ya mana. Oke, kemudian yang A ada 6 prodi, ya jadi A dan unggul sudah ada 30 lah. Sudah lumayan ya. Paling enggak kan membanggakan Pak Inung. Pak Inung kan pusing kalau tanya Pak Menteri soal akreditasi unggul dan A. Oke, baik sekali ada 71, yang B 102, baik 339, C 3, masih ada 3. Nah ini Pak, yang tidak terakreditasi ini kok ada 3 nih ya. Mau dicek lagi ya prodinya siapa. Oke, kemudian yang belum, yang statusnya nggak jelas tadi, itu ada 194 Pak. Ya Allah Pak, oke Pak. Totalnya berapa nih Pak? 700 lebih ya? 790 ya? Pak, tenang Pak. Aku masuk sekolah 742. Nah, 742 prodi di Komunitas Wilayah 4, 197 diantaranya tidak terakreditasi dan belum terakreditasi. Berarti meh seperempat ya. Lebih dari seperempat Pak. Monggo dengan cek. Yang prodi baru aman Pak. Prodi baru aman nggih. Oke, monggo diajukan akreditasi minimalnya. Nah, syaratnya ya punya akun Sabto. Syaratnya lagi di PDDT-nya dosennya sudah 5. Ya, dosennya gak 5, ngajukan sih percuma. Kalau dosennya sudah 5, mahasiswanya sudah ada, ajukan akreditasi minimal via Sabto. Kalau yang di PT, kalau yang LAM ya ke LAM-nya, ke LAMDIK atau ke LAM Enwa. Kita nggak punya LAM yang lain ya, kecuali yang universitas ya. Ada LAM Tek, ada LAM Infocom, ada LAM Sama, ada LAM yang baru, LAM SPAK. LAM SPAK itu Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, dan Komunikasi. Nah, nanti KPI ke sana, MD juga kayaknya ke sana, dari PKI nanti ke sana. Wah, gawat ini Pak. Oke, monggo dicek yang baru. Silakan dipastikan dulu PDDT-nya sudah ada dosennya, kemudian sudah ada mahasiswanya, ajukan akreditasi minimum. Nanti tahun ketiga prodi berdiri, ajukan reakreditasi. Karena minimum itu hanya berlaku 2 tahun. Dan jadi kan kalau mau meluruskan ya diakreditasi dulu prodinya. Kemudian ada juga yang sama kayak tadi, baru alih bentuk. STAI ke IAI ke universitas. Tadi saya lihat ada beberapa yang datanya masih nyantol di kampus di nama yang lama. Ada juga yang lama sudah tidak bisa dibuka, yang baru isinya kosong. Ayo, ada obat Pak, alih bentuk Pak, makanya hidup ST kelas tinggi. Tetap putus asa jangan semangat. Enak ya, gak usah koreksi Bu. Alih bentuk kan sudah langsung ke Jakarta. Monggo dilihat, dicek, mungkin lapor ke Ban PT untuk migrasi proses akreditasi di prodi pada sekolah yang lama atau pada kampus yang lama ke kampus yang baru. Semoga diakui. Ada beberapa kampus yang dari sekolah tinggi ke IAI itu harus melalui asesmen lapangan, ada juga. Ya, apa jenenge itu? Ya, visit. Istilahnya kayak nih ISO itu bawahan. Kelayakan. Apa jenenge lali ya? Surveillance ya. Ada yang harus melalui proses surveillance. Jadi
Ada yang langsung dari peringkat di kode perguruan tinggi yang lama langsung dipindah ke kode yang baru ada. Tapi ada juga yang harus melalui surveillance. Oke, yang penting jangan ajukan dulu ke Ban PT-nya ya, segera biar bisa terakreditasi. Ada yang memang tidak terakreditasi, TMSP, tidak memenuhi syarat peringkat. Oke. Atau sudah di AL tapi ternyata aksesori galak. Aksesori galak sehingga semua dosennya gak diakoni. Tidak terakreditasi. Aksesori itu perlu diwiriti Pak, kayak baca notisip opo. Ini data akreditasi prodi. Monggo setelah ini monggo jenengan cek apakah prodi jenengan masuk yang di sini. Hati-hati ya. Bahaya Pak. Dan sekarang ini jadi syarat perpanjangan. Nih, sekarang syarat perpanjangan perguruan tinggi itu salah satunya melihat ini. 100% prodinya harus terakreditasi. Di sini bisa jadi juga karena proses upload dari Lamemba atau Lamdik itu nggak nyampe di Ban PT, atau nyampe di Ban PT tapi kodenya beda. Ini kan kalau sekolah tinggi ke IAI kode PDDiktinya kan berubah, ya kan? Bisa jadi Lamemba itu memasukkan atau Lamdik memasukkan ke kode yang lama, muncul di Ban PT, tapi ketika ditarik oleh PDDikti nggak mau karena kodenya beda. Itu juga bisa terjadi. Dan ini syarat 100% harus terakreditasi meskipun akreditasi minimal. Iya, robot tak enak ya. Aku ya rugi lah, aku ning LPM. Malah roh ngene gitu. Kapan aku nulis sebenarnya akhirnya. Kok curhat tuh? Boten nggih. Ini guys, jadi 197 Pak dari 742. Lebih dari seperempat Pak. Oke, semoga pulang dari sini dicek, syukur-syukur ternyata hanya salah input. Oke. Kalau enggak kan jenengan harus bikin forum. Mondo ngarang. Oke, monggo. Sampun nggih? Kok lemes ngene? Tambah ngeluh. Kayak iso turu iki. Oke, sampun ya. Kita ke hal yang membahagiakan saja deh. Makan lombok pedas. Iya, lombok itu pedas tapi nagehi Pak ya. Sambal itu kok pedas Pak, tapi entah ya di bawah mana ya? Entah no sego. Oke. Ini 9. Ini buku ibu. Apa entek loh ini? Oke, ini yang tadi sampaikan Serdos ya. Jadi kita punya dosen itu kalau tercatat di Sinkopta itu ada hampir 6.994 dan ini bisa jadi lebih dari ini ya, karena ada dosen-dosen baru yang belum terdaftar ya. Jadi bisa jadi lebih dari ini. Yang Serdos itu yang tercatat di serdos.diktis.id itu ada 1.137. Dari itu kemarin di 2023 itu kompetensi 4 dapat yang terbanyak 383. Yang lulus 381. Ada 2 yang tidak lulus. Lulus syarat nggak mau. Aslinya lulus. Cuma ada syarat administrasi yang tidak dipenuhi dan itu membuat kementerian tidak berani meluluskan. Jadi syaratnya itu adalah jenengan harus ngajar minimal 2 tahun. Jenengan kalau pindah dari kampus A ke kampus B oleh Serdos tiba-tiba baru 1 tahun, maka tidak bisa lulus. Yo, syukur-syukur kalau itu ditunda
tahun ngarep langsung dikasih sertifikat enak. Terus ini dibatalkan ini sih nggak enak. Maka hati-hati kalau pindah ya. Jadi dosennya dia ngomongin Pak hati-hati loh pindah. Serdos. Jadi pindahnya setelah serdos saja. Indonesia juga pindah Pak. Kemudian yang aktif di BKD ada 992. Ini yang kemarin ya, yang di 2023 tahap 2 ada 992. Nanti akan ditambah sehingga totalnya nyampe 1137. Oke. Bisa jadi ini ada yang dapat dana negara yang lain sehingga sementara harus dihentikan tunjangannya. Dapat beasiswa misalkan, maka untuk sementara serdosnya harus dihentikan. Nanti kalau beasiswanya sudah selesai, diajukan pengaktifan kembali. Jadi dinonaktifkan sementara karena nggak boleh double account. Ya, termasuk mungkin ada dosen di tempat jenengan yang kemarin ikut seleksi beasiswa itu BIP ya, dan kemudian dapat serdos atau PKDP sebelum saja. Maka PKDP dan juga serdos, PKDP dan juga BIP itu berasal dari dana yang sama, yakni dana LPDP Kementerian Keuangan yang dititipkan untuk dipakai Kemenag. Nah, nanti ketika SPJ yang dilihat itu adalah NIK. Jadi kalau sudah masuk BIP, ya berarti nggak bisa ikut PKDB. Kalau nggak ikut PKDB, nggak bisa lanjut ke serdos. Maka sebagian besar kemarin memilih untuk lanjut serdosnya, meskipun BIP-nya tinggal wawancara. Saat Pak. Ya, beasiswa bisa dicari lagi Pak. Serdos Rumaruan atau nggak boleh nggak ya? Katanya begitu bagi sebagian besar. Bagi sebagian besar. Orang kawan tahun ngarep katut mana? Oke. Jadi kalau serdos itu yang dilihat pertama S3-nya Pak. Jadi kalau ada dosen S3 itu akan didahulukan daripada yang S2. Itu ya. Kemudian kalau ada lektor, ada asisten ahli yang didahulukan asisten ahlinya. Keliru lektornya. Sorry Pak, ngono kok Kak. Iya Kak. Ya ngantuk aku Bu. Aku bandel Indonesia belum turun. Apa subuh? Biasanya gayanya kayak Qiyamul Lail pada global-global. Kemudian selanjutnya yang dilihat adalah umur ya, umur, kemudian masa kerjanya. Jadi ketentuan itu sudah ditentukan oleh Jakarta. Yang bisa dilakukan teman-teman itu ya cuma ngentri itu tadi. Jadi sudah ada teman-teman di Kemenag itu sudah ambil data dari PDDikti, dan bisa jadi data itu data setahun atau 2 tahun yang lalu diambil, kemudian disampaikan, teman-teman kemudian diminta untuk ngisi itu kan ya, ngirim data KTP, ijazah, SK, Javu dan seterusnya. Maka Kopertai ya cuma input, terus nanti yang ngambil adalah Jakarta. Alhamdulillah kemarin ada Pak Inung ya, dari 2.500 itu 80%-nya ya, itu untuk dosen PT KIS di seluruh Indonesia. Jadi Pak Inung sangat dibenci oleh dosen-dosen PT KIS. Waktu itu tapi sementara ya, termasuk kami coba mengusulkan teman dosen PLU di UIN, masih kiwis suwi mas, masih Pak Inung, katanya Pak Inung begitu. Nah, sing koyo iku ning PT KIS luwih akeh. Aduh, ya wis. Gak jembatan ya kan ya. Jadi sampai sejauh itu Pak Inung membela jenengan. Ini jadi ini profesornya 8, lektor kepala 21, lektor 516, insya Allah segera bertambah kalau
Kalau selesai verifikasi, kemudian asisten ahli 2162. Nah, masalahnya adalah ini ada hampir 7.000 loh ya. Nah, ini cuma berapa nih? 3.000 nggak sampai ya. 3.000 nggak sampai. Berarti yang 4.000 itu masih belum jelas. Allah a'lam. Bisa. Enggak, kalau yang di sini insya Allah sudah lah, yang di sini ya. Memang agak susah Pak ya, lektor kepala. Apalagi bagi dosen PNS sekarang tambah susah, karena harus mengikuti uji kompetensi. Jadi kayak ujian skripsi Pak, ujian disertasi. Jadi walaupun saya misalkan sudah doktor, sudah punya Scopus, kalau mau naik ke lektor kepala harus ujian dulu di depan para ahli. Jadi kalau saya ngambil misalkan matematika bagian analisis fazi, maka depan saya akan ada 5 profesor di bidang fazi yang akan uji saya. Makanya saya tetap lektor saja. Kasus. Ya nanti kalau profesor kan dipaksa Bu Sri nyalon rektor kan susah saya Pak. Soro Pak, jadi rektor Pak. Jadi rektor saja. Jadi kalau profesor itu 70 masih harus bimbing Pak. Kalau saya 70 bisa mancing. Tambah ngawur gitu. Pimpinannya nanti Bu. Ayo nanti. Oke. Nah, ini yang membanggakan. Kita punya satu jurnal yang sudah masuk Sinta 1. Walaupun tadi belum hadir ya. Belum kok ya. Yang Sinta 1 tadi loh. Yang sudah terindeks Scopus, sudah accepted ya di Scopus, walaupun kalau jangan cek di Scopus atau di Skimago dia belum masuk. Biasanya butuh sekian tahun untuk mereview apakah dia masuk Q1, Q2, Q3 dan Q4. Atau jangan-jangan langsung discontinue. Ini penting ya. Ini nanti di pemutu, di pemantauan yang baru itu nanti salah satunya yang dilihat adalah hasil karya DTPS. Jadi didorong untuk nulis ya, walaupun bersama mahasiswa. Ya, meskipun Pak Rektor, Pak Koordinator sangat tidak menganjurkan itu, tapi sing paling gampang kan itu. Mereka habis skripsi, habis penelitian, ya kita ajak kolaborasi untuk masuk ke jurnal yang sudah terakreditasi. Loh, aku ya udah Pak, aku ya usah ngobrol Pak nulis. Bocor. Ya, oke. Pemain Monggo, dosennya juga monggo diikutkan Litap Dimas. Monggo diikutkan Litap Dimas ya, daftar. Litap Dimas itu 50% untuk PT KIS. Di Pak Inung, di masa Direktur Pak Inung itu 50% dana Litap Dimas itu untuk PT KIS. Yang 25 lagi itu PT KIN, tapi harus ngajak dosen PT KIS. Kurang opo Pak Inung itu Pak? Katanya begitu. Nah, yang 25 baru untuk dosen-dosen PT KIS. Oke, monggo jangan ajukan dengan buat proposal. Mau pakai bantuan chat LGBT juga nggak apa-apa, chat GPT. Monggo ya. Mulai malam ini. Gak mau justru Pak. Aku suka foto. Oke, jadi ini ya. Ini kan prodi-prodi mungkin kampus yang baru juga monggo mulai berpikir untuk membuat jurnal berkala ilmiah. Jurnal berkala ilmiah. Berkala. Maksudnya berkala itu ya setahun 2 kali, setahun 3 kali kan berkala. Jurnal berkala
Iya, ya kan. Oke, monggo ya dibuat jurnal, nanti setelah 2 tahun diajukan akreditasi. Bisa silang dengan kampus yang lain, dengan nulis di kampus A, dengan dosen di kampus A nulis untuk jurnal di kampus B dan saling tukar-menukar artikel. Oke, yang minimal bisa kesintangan itu gua Pak. Jadi biasanya kalau di akreditasi jurnal itu teman-teman ngincernya yang sini, dapatnya yang sini. Jangan ngincer yang sini, nanti tidak terakreditasi ya. Ngincernya yang sini, dapatnya yang sini. Oke, jangan ngincer yang sini, ini khusus Kopus Pak. Yang sini aja ya, nanti turun-turun ke sini kan lumayan ya. Jadi mimpinya harus tinggi. Kalau jatuh berarti turunnya kurang enak. Beli neng kasur. Oke, terima kasih. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang